Izin Pak Rektor, saya mulai nggih Pak Rektor. Ya, monggo. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Selamat pagi, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Ma'arif Simulatif, Bapak Dr. Hidayatullah SPN. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Ma'arif Simulatif, yang kami hormati Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ma'arif Simulatif, Ibu Nikma Ayuha SEMSM, yang kami hormati Bapak Ibu semua peserta IBA Internal Penelitian dan Pengabdian tahun 2026 di lingkungan Universitas Ma'arif Simulatif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan sosialisasi hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026 di lingkungan Universitas Ma'arif Simulatif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang menuntun kita menuju jalan kebenaran, yaitu adil Islam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, yaitu pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Umaha, dan Sholawat Umaha. Yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Ketua LPPM, dan dilanjutkan opening speech dari Bapak Rektor. Yang keempat, yaitu pemaparan sosialisasi Pak internal. Yang kelima, yaitu menyanyikan lagi lagu bagi negeri, dan terakhir penutup ataupun doa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ataupun dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Umaha dan Sholawat Umaha. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menampilkan layar kameranya untuk sikap tegak. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Umaha dan Sholawat Umaha.
Universitas moga berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, Universitas moga berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب المحبوب فاتح القلوب صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتنفعنا حياة طيبة وتجعل بها جميعا معارف هاشم لطيف منبعا مباركا لأهلها ومحبها منبعا مباركا لأهلها ومحبها دائما في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ma'arif Hasyim Latif kepada Ibu Nikma Yuha SE MSM, disilahkan. Oke, mohon izin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Dr. Hidayatullah SPN, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dekan, serta Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Penjaminan Mutu, serta Bapak Ibu Direktur di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Tak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif yang hari ini menjadi peserta sosialisasi hibah internal Universitas Ma'arif Hasyim Latif tahun 2026. Puji syukur alhamdulillah kita sampai lagi dalam agenda yang luar biasa gitu nggih, agenda tahunan penyelenggaraan hibah internal tahun 2026. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa menjadi motivasi Bapak Ibu
semuanya, Bapak Ibu dosen, untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang mana LPPM menjadi lembaga yang menaungi dua dharma dari Tridharma, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mau memaparkan bahwa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada kita di UMAHA dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya memaparkan rekapan anggaran atau dana yang diberikan atau disupport oleh UMAHA dari tahun 2023 sampai 2026. Yang mana tahun 2023 hibah internal yang kita kita ini kan adalah sebesar 110 juta. Kemudian pada tahun 2024 dana yang kita keluarkan adalah sebesar 140 juta dan tahun 2025 dana yang kita keluarkan untuk hibah internal adalah 170 juta dan alhamdulillah pada tahun ini tahun 2026 Bapak Rektor menyetujui anggaran yang saya ajukan untuk hibah internal UMAHA yaitu sebesar 200 juta. Matur nuwun sangat untuk supportnya Pak Rektor. Mudah-mudahan dari dana yang sudah kami siapkan, sudah di ACC oleh Pak Rektor, menjadi motivasi untuk mengembangkan Tridharma perguruan tinggi, yang mana cita-cita utama kita, cita-cita kita bersama adalah menjadi universitas yang unggul. Mudah-mudahan dengan komitmen yang kita wujudkan ini bisa menjadi langkah perbaikan yang tentunya menjadi awal atau mungkin menjadi pengembangan diri Bapak Ibu semua yang ada di UMAHA. Jadi monggo nanti akan dipaparkan oleh Bu Esti terkait bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara mendaftar, karena ada hal yang baru di tahun 2026 ini, agak berbeda dengan tahun 2025 kemarin. Jadi kembali lagi, saya ucapkan matur nuwun sangat atas dukungan dan supportnya. Saya selaku Ketua LPPM mewakili semua tim LPPM mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini masih banyak kurangnya, masih banyak khilafnya. Tetapi saya juga mengingatkan bahwa dalam kegiatan hibah internal ini Bapak Ibu juga jangan lupa nanti untuk melaksanakan kewajiban yaitu menyelesaikan sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang tahun 2025 kemarin menerima hibah dan belum menyelesaikan kewajibannya sampai selesai, yaitu menyerahkan laporan akhir dan menunjukkan luaran atau hasil publikasinya, mohon segera diselesaikan agar bisa mengikuti hibah internal di tahun 2026 ini. Tentunya kami dari LPPM menjadikan program hibah internal ini sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas akademik, memperkuat kolaborasi lintas disiplin ilmu, serta menghasilkan karya-karya yang inovatif, solutif, dan berdampak bagi masyarakat. Baru kemarin kami mengikuti sosialisasi program Kakak Tangguh, begitu ya Bapak Ibu. Jadi program ini adalah program baru yang mana semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan nanti akan terrecord bukan hanya di Sister dan di Bima, tetapi juga akan direcord di Kakak Tangguh. Jadi Kakak Tangguh itu nanti akan diupdate selama 1 tahun 2 kali, yang mana kegiatan ini nanti semuanya harus melibatkan mitra dan juga mahasiswa. Mitra ini boleh nanti kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, boleh nanti bermitra dengan perusahaan, atau mungkin nanti bermitra dengan pemerintah.
Seperti itu kemarin. Jadi program ini baru diluncurkan dan pelaporan yang harus kami lakukan itu adalah akhir Oktober. Jadi mungkin nanti akan ada surat cinta dari kami Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dosen semuanya begitu nggih. Jadi silahkan mencatat semua kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 1 tahun ini dari 1 September sampai 31 Oktober untuk kami laporkan di Kakak Tangguh begitu nggih. Jadi kemarin kami di LPPM itu guyonannya adalah menjadi kakak harus tangguh gitu. Jadi mulai hari ini silahkan juga diingat-ingat apa saja yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Nah itu kemudian nanti akan direkap dan akan menjadi pemeringkatan perguruan tinggi. Jadi pemeringkatan perguruan tinggi sekarang klasterisasi itu tidak hanya dilihat dari skor tintanya saja, tetapi dilihat dari track record dari kakak tangguh itu. Jadi Bapak Ibu mohon dukungannya, mohon supportnya, dan juga mohon kerjasamanya untuk melakukan program yang terbaru ini. Jadi itu nanti juga akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita ketika nanti mudah-mudahan tahun ini kita bisa naik klaster seperti itu. Kalau kita kemarin sudah ada di klaster media, mudah-mudahan nanti dengan masuknya semua data dari kegiatan Bapak Ibu semuanya, kita bisa nanti naik klaster ke mandiri seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Matur nuwun sangat sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Rektor selama 4 tahun ini sudah mendukung dan mensupport segala kegiatan yang ada di LPPM. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua LPPM, Ibu Nikma Yuha SDMSM. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi semangat Bapak Ibu dosen untuk melaksanakan hibah internal penelitian dan pengabdian tahun 2026. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, menjadi berikutnya yaitu opening speech dari Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif kepada Bapak Dr. Hidayatullah SPN, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Sampun Bapak. Ya. Yang sama-sama kita hormati para wakil rektor yang ikut join di Zoom meeting ini, ada Pak Wakil Rektor 1, Pak Ibu Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3, dan juga yang sama-sama kita hormati yang punya gawe pada acara ini, Ketua LPPM, Ibu Mayuka SISMSM, bersama para divisinya, Pak Muhammad Khairul Hasidin, dan Bu Esti Sekiana Pratiwi. Kemudian sama-sama kita hormati Ketua Badan Penjaminan Mutu Ibu Dr. Ratna Ekasari, dan divisi-divisi yang mungkin juga hadir, dan juga yang sama-sama kita hormati para dekan dari 4 fakultas. Saya tidak tahu apakah hadir semua, dari dekan Fakultas Teknik, dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, dekan Fakultas Hukum, dan juga para kaprodi dari 16 prodi yang di UMAHA, dan juga sama-sama kita hormati para direktur dan para dosen yang ikut bergabung pada acara mulia pada pagi hari ini, dan tentunya para undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Ibu Nikma Yuha, dan juga beserta divisinya Pak Khairul Hasidin dan Bu Esti, yang secara istiqomah tiap tahunnya semenjak saya di sini 2023 sampai 2026 mengadakan program hibah internal ini, dan tentunya didahului dengan acara sosialisasi seperti ini. Dan tadi sudah kita perhatikan dengan seksama paparan dari Ibu Ketua LPPM. Alhamdulillah tiap tahunnya dana hibah internal naik terus.
ada yang 20% lebih, ada mungkin 20%-an, ada yang kurang dari 20%. Artinya tiap tahun ada kenaikan rata-rata sekitar 20% hibah internal untuk sejawat-sejawat yang mengajar di UMAHA. Itu tentunya merupakan bukti bahwa institusi dalam hal ini UMAHA dan juga saya pribadi sebagai pimpinan komitmen untuk mendukung merupakan bentuk komitmen institusi dalam membangun budaya akademik yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Memang tidak sebesar mungkin ada PTS atau PTN lain dalam hibah internal ini, karena memang kita masih perlu menyisihkan keuangan kita untuk banyak hal, baik melengkapi sarpras kita, meningkatkan kompetensi SDM kita, dan banyak-banyak hal lain yang tentunya termasuk operasional rutin. Sehingga UMAHA dan juga saya pribadi sebagai pimpinan harus melakukan skala prioritas. Begitu juga tiap tahunnya ketika kemudian harus mengajukan anggaran hibah internal ini, Bu Ketua, ketika diskusi saya juga selalu berpikir ini lebih baik dikurangi masing-masing, tetapi yang menerima banyak, ataukah yang menerima lebih sedikit, tetapi masing-masing bisa banyak. Nah, itu pasti ada diskusi-diskusi itu yang akan terus berlanjut. Harapan kami semoga program hibah internal FEPM ini menjadi daya ungkit buat para sejawat sekalian, para dosen, untuk lebih meningkatkan penelitiannya dan juga daya ungkit untuk peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perguruan tinggi khususnya UMAHA memiliki 3 mandat utama yang kita kenal sebagai Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, penelitian yang inovatif, serta pengabdian yang memberikan solusi nyata. Catatannya di situ, memberikan solusi nyata bagi berbagai persoalan di tengah masyarakat, terutama Indonesia. Di era transformasi pendidikan tinggi saat ini, kualitas sebuah universitas tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa atau proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Meskipun memang kadang-kadang ada linearitas, ketika suatu perguruan tinggi mahasiswa semakin banyak, biasanya memang di situ kualitas juga bagus. Tapi itu tidak menjadi semata-mata ukuran dari baik tidaknya kualitas sebuah perguruan tinggi. Lebih dari itu, reputasi perguruan tinggi juga ditentukan oleh produktivitas penelitian dosennya, kualitas publikasi ilmiah, inovasi yang dihasilkan, perolehan hak kekayaan intelektual atau HKI, paten, teknologi tepat guna, serta kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, UMAHA terus mendorong seluruh dosen untuk menjadikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai budaya akademik yang berkelanjutan. Program hibah internal yang saat ini kita bahas hadir sebagai stimulus agar semakin banyak dosen menghasilkan proposal yang berkualitas, melaksanakan riset yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta mengembangkan program pengabdian yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami berharap agar hibah internal ini tidak dipandang sekedar sebagai bantuan pendanaan, tidak dilihat besar kecilnya, tetapi sebagai investasi institusi untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Melalui program ini kita ingin melahirkan lebih banyak publikasi pada jurnal bereputasi, buku ajar, HKI, paten, produk inovasi, model pemberdayaan masyarakat, serta berbagai luaran yang mendukung peningkatan mutu Universitas Ma'arif Simulatif di tingkat nasional maupun internasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga berharap hasil penelitian tidak berhenti pada laporan akhir semata, melainkan dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, dimanfaatkan oleh masyarakat luas, menjadi dasar pengambil kebijakan bagi stakeholder, menghasilkan inovasi yang bernilai ekonomi, serta memperkuat reputasi universitas tercinta kita, Universitas Ma'arif Simulatif,
sebagai perguruan tinggi yang adaptif dan kontributif terhadap pembangunan. Maka melalui acara pagi ini, sosialisasi ini, bersama-sama saya ingin mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap sesi. Insya Allah tidak terlalu lama, saya lihat rundownnya tadi sekitar 11.40 sudah selesai. Mengikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh, manfaatkan kesempatan ini untuk memahami skema hibah, persyaratannya bagaimana, mekanisme pengusulannya bagaimana, penyusunan anggaran, target luaran, hingga strategi meningkatkan kualitas proposal agar mampu bersaing. Baik pada pendanaan internal dan maupun hibah kompetitif tingkat nasional. Saya optimis dengan semangat kolaborasi, integritas, dan kerja keras seluruh sivitas akademika, Universitas Ma'arifah Simulatif akan terus meningkatkan prestasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga semakin banyak dosen UMA yang memperoleh pendanaan, menghasilkan inovasi ini yang penting, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta masyarakat mengimplementasikan hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'ahum linnas, yang memberi manfaat banyak bagi masyarakat. Akhir kata, selaku Rektor UMAHA, saya mengucapkan terima kasih kepada LPPM, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sosial program hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ma'arifah Simulatif tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan bagi setiap ikhtiar kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memudahkan masyarakat. Matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas opening speech dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahnya semangat untuk Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Ma'arifah Simulatif dalam menjalankan ataupun mengikuti kegiatan internal penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2026. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengikuti acara berikutnya yaitu pemaparan sosialisasi hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026. Namun sebelum pemaparan atau sosialisasi pemaparan materi disampaikan, izin Bapak Ibu yang belum menggunakan virtual account dan menghidupkan kameranya, dimohon untuk menghidupkan kamera karena akan kita ambil gambarnya untuk mungkin syarat nanti kegiatan atau akreditasi. Monggo Bapak Ibu, nanti kalau sudah sampun semua saya hitung biar di screenshot sama Pak Samsi. Kalau memang yang masih di luar, mboten napa ndak dipakai ada agenda di luar. Monggo Pak Sungging, Pak Adi, Pak Frisco, Ustadz Dovir, sampun Pak Samsi bisa diambil mungkin 1, 2, 3. Sekali lagi Pak Samsi 1, 2, 3. Oh ya, ada permintaan punya di depan Pak Ibu. Terakhir nih, oke punya 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu terima kasih atas perkenannya menghidupkan kameranya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai acara berikutnya itu pemaparan sosialisasi baik internal penelitian dan pengabdian pada masyarakat tahun 2026 di lingkungan Universitas Ma'arifah Simulatif yang akan disampaikan oleh Mbak Esti Rizkyana Pratiwi SSI MSI. Kepada beliau disilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar jelas, nggih. Baik, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah SPN. Yang saya hormati para wakil rektor serta jajarannya, yang saya hormati Ibu Ketua LPPM, Ibu Nikma Yuha SEMSM, yang saya hormati Ibu Ketua BPM, Ibu Dr. Ratna Ekasari SEMM, yang saya hormati para dekan Fakultas Lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, para kaprodi dan Bapak Ibu dosen yang hari ini telah berkenan hadir mengikuti kegiatan sosialisasi penerimaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 yang diadakan oleh LPPM Umaha. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi utama terkait dengan mekanisme hibah, saya paparkan dulu terkait dengan data penerimaan hibah internal Umaha. Ini adalah data penerimaan hibah internal Umaha selama 5 tahun terakhir. Yang tahun 2025 kemarin ini ada sebanyak 18 proposal penelitian dan 7 proposal PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Ini terkait dengan buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa unduh di website LPPM. Buku pedoman ini nanti akan membantu Bapak Ibu untuk menjadikan panduan untuk menulis serta membuat proposal penelitian maupun proposal pengabdian kepada masyarakat. Apakah berbeda dengan buku pedoman di tahun lalu? Pasti berbeda karena ada beberapa perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan serta format atau template proposal penelitian maupun proposal pengabdian kepada masyarakat. Oke, sebelum ke mekanisme, ini saya jelaskan singkat terkait dengan arah penelitian dari dan PKM Umaha. Ada kerangka 4 pilar pengembangan penelitian dan PKM Umaha yang nantinya diharapkan dari kerangka 4 pilar ini itu bisa diturunkan ke roadmap penelitian dan roadmap PKM Umaha yang kemudian nanti diturunkan lagi ke roadmap penelitian dan roadmap PKM fakultas maupun prodi yang ada di lingkungan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Nah, Bapak Ibu untuk roadmap penelitian dan roadmap PKM nanti bisa diunduh di website LPPM. Nanti terkait dengan eh, terkait dengan format, kemudian pedoman, kemudian dokumen roadmap penelitian dan PKM itu nanti sudah disiapkan oleh tim LPPM di website ini. Nanti tinggal diklik, kemudian nanti akan muncul semua di bagian menu hibah internal. Baik, memasuki materi utama, yang pertama terkait dengan mekanisme, itu syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah ketua adalah dosen aktif yang minimal bergelar S2 dan ber-NIDN, serta terdaftar sebagai dosen Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Kemudian dosen tetap ber-NIDN di lingkungan Umaha ini nanti diwajibkan untuk mengirimkan proposal, ya, satu judul proposal penelitian atau satu judul proposal pengabdian pada masyarakat sebagai ketua. Ketua pengusul sedang tidak menerima pendanaan hibah eksternal. Ya, jadi Bapak Ibu yang tahun ini kebetulan mendapatkan dana hibah eksternal, baik itu penelitian maupun PKM, nah, tidak bisa mengusulkan menjadi ketua, tetapi masih bisa kalau menjadi anggota. Jadi kalau misalnya jadi anggota tidak apa-apa. Untuk ketua pengusul tidak diperbolehkan. Kemudian ketua pengusul sedang tidak melaksanakan tugas belajar. Dan anggota minimal 1 orang, maksimal 3, dan diwajibkan melibatkan minimal 1 mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ketua LPPM tadi pada saat awal, ya, karena kemarin
kita sudah sudah mengikuti sosialisasi program Kakak Tangguh, itu kami diminta untuk terus mengingatkan kepada Bapak Ibu dosen. Jadi kalau untuk penelitian dan maupun pengabdian, jangan lupa untuk melibatkan mahasiswanya, karena itu nanti akan akan dikumpulkan ya, penelitian dan pengabdiannya, kemudian nanti disatukan di program khusus yang mana nanti itu juga bisa dijadikan pemeringkatan perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin penelitian atau pengabdiannya masih belum melibatkan mahasiswa, nah mulai sekarang di hibah internal ini mulai melibatkan minimal satu mahasiswanya, gitu. Seperti itu. Kemudian setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu judul penelitian sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota. Dan ini berlaku juga untuk skema pengabdian. Jadi Bapak Ibu kalau sudah jadi ketua di penelitian, tidak bisa menjadi ketua di pengabdian. Jadi satu-satu. Kalau misalnya saya juga kepingin jadi ketua di pengabdian ya, jangan jadi ketua di penelitian. Atau mungkin nanti bisa switch ya, switch atau tim dengan dosen yang lain ya. Jadi kalau misalnya saya adalah ketua, kemudian anggotanya adalah Bu Yuha ya di penelitian, maka nanti di pengabdian dibalik. Ketuanya adalah Bu Yuha, saya yang sebagai anggota. Begitu juga boleh. Jadi biar sama-sama merasakan sebagai ketua begitu. Kemudian pengusulan proposal dilakukan secara daring atau online, nanti akan ada di website LPPM Umaha, topik dan judul itu nanti bisa disesuaikan dengan roadmap penelitian fakultas maupun program studi. Nanti sudah ada dokumennya di website. Selanjutnya proposal yang diusulkan wajib. Nah, ini Bapak Ibu yang terbaru di tahun ini karena kita kan menuju unggul ya. Salah satu salah satu salah satu sistem ya yang menjadi penilaian atau tolak ukur untuk unggul itu adalah kita wajib memahami sistem penjaminan mutu yang baik, tidak hanya BPM ya, tidak hanya fakultas ataupun unit lain ya, kita LPPM juga wajib patuh terhadap SPMI. Salah satunya adalah pada saat pelaksanaan hibah internal, itu proposal penelitian maupun pengabdian harus mendapatkan review dan verifikasi dari unit UPM atau penjaminan mutu fakultas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya fakultas ini bisa menyesuaikan apakah dosen-dosen mereka itu terkait dengan penelitian maupun pengabdiannya sesuai dengan roadmap prodi atau fakultas seperti itu. Kemudian nanti apakah LPPM juga apa namanya mereview dan memverifikasi? Iya, nanti dari UPM nanti tetap akan kita cek kalau misalnya memang sudah ditetapkan sesuai oleh UPM, maka nanti oleh LPPM diverifikasi lagi, kalau sudah oke, maka akan dilanjutkan ke reviewer seperti itu. Jadi ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu di lembar di dalam proposalnya wajib melampirkan review dan verifikasi dari UPM seperti itu. Kemudian topik penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian dan roadmap pengabdian yang telah disusun oleh program studi dan fakultas. Kemudian topik prioritas pengabdiannya ini tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Bentar. Berbasis inovasi dan kolaborasi untuk mendukung Astacita dalam mewujudkan Sustainable Development Goals SDGs yang disesuaikan dengan keilmuan dari Umaha. Oke. Kemudian lembar pengesahan pada proposal, laporan kemajuan maupun laporan akhir itu berupa mengetahui dekan dan disetujui oleh Ketua LPPM. Ada di lampiran pedoman. Dan nanti Bapak Ibu, monggo sebelum nanti mengupload ya proposal itu jangan lupa nanti harus melampirkan lembar pengesahan. Di lembar pengesahan itu juga nanti masuk indikator penilaian dari UPM ya. Jadi kalau nanti UPM-nya menilai proposalnya ini belum lengkap, ya,
berarti mungkin belum ada lembar pengesahan. Jadi nanti jangan lupa untuk mengupload proposal itu wajib sudah ada lembar pengesahan dari dekan dan ketua LPPM. Durasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan terhitung sejak surat penugasan penelitian dan pengabdian dari ketua LPPM. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya nanti ada di buku pedoman. Jadi Bapak Ibu bisa download di websitenya LPPM. Oke, luaran program penelitian, luaran wajib publikasi minimal 1 artikel pada jurnal terakreditasi Sinta 3 untuk skema S3 terapan. Untuk yang skema S2 PDP minimal Sinta 4. Kemudian jangan lupa juga seminar hasil laporan akhir program. Nah, Bapak Ibu nanti pada hibah ada laporan akhir yang harus diselesaikan. Jadi Bapak Ibu selain artikel kita juga ada laporan. Kemudian luaran tambahan meliputi bisa publikasi pada jurnal internasional atau seminar HKI, teknologi tepat guna, atau buku ber-ISBN dan book chapter. Kemudian untuk luaran program PKM, luaran wajibnya minimal 1 artikel hasil pengabdian di jurnal minimal terakreditasi Sinta 4, publikasi media massa elektronik atau cetak, video pelaksanaan kegiatan, serta laporan akhir. Laporan tambahannya bisa berupa HKI atau buku dan book chapter. Nah, ini yang paling penting yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Kira-kira sekarang ini dananya berapa? Jadi untuk skema pendataan penelitian dan PKM ya, dana per judul yang diusulkan pada proposal penelitian untuk sosum skema S2 PDP ada 8 proposal sebesar 5 juta masing-masing nanti. Skema S3 terapan ada 3 proposal 7 juta rupiah masing-masing. Penelitian saintek skema S2 PDP ada 9 proposal terbilang 6 juta. Skema S3 terapan 3 proposal sebesar 8.500.000. Kemudian dana per judul yang diusulkan untuk PKM ini nanti masing-masing akan mendapatkan 6 juta rupiah. Dan ini kalau di total kuota penerima proposal penelitian adalah 23 proposal dan kuota untuk proposal PKM sebanyak 8 proposal. Pendanaan nanti seperti biasanya akan dicairkan 2 tahap, 80% setelah penandatanganan kontrak, kemudian 20% nanti akan diberikan setelah Bapak Ibu menyelesaikan dan mengumpulkan laporan akhir program. Seperti itu. Oke, nah ini juga alur pengusulan hibah internal juga Bapak Ibu bisa lihat di website LPPM. Ini sudah kita update. Nah, alur pengusulan ini dimulai dari nanti Bapak Ibu mengajukan proposal usulan penelitian dan pengabdian ke LPPM ya. Jangan lupa sudah bertanda tangan Kemudian nanti kalau sudah diserahkan ke UPM Fakultas, nanti UPM Fakultas akan mereview kemudian mengecek apakah sudah sesuai. Kemudian kalau sudah nanti proposal dan lembar verifikasinya itu diupload di forum online yang nanti sudah disiapkan oleh LPPM untuk pengajuan usulan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kemudian nanti akan ada tim reviewer yang sudah disiapkan oleh LPPM, kemudian direview. Jadi kalau direview kemudian sudah ada proses revisi misalnya, nanti akan ditetapkan siapa saja yang lolos hibah internal penelitian maupun hibah internal pengabdian pada masyarakat. Kemudian nanti kalau sudah diterima, Bapak Ibu akan melakukan penandatanganan kontrak penelitian dan kontrak pengabdian masyarakat. Kemudian nanti pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Kemudian di tengah-tengah pelaksanaan nanti ada laporan kemajuan ya, seperti biasa Bapak Ibu laporan kemajuan. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan, ini nanti pelaksanaan akhir ya, pengumpulan laporan akhir, kemudian nanti rekapitulasi
laporan keuangan. Selanjutnya nanti akan dilakukan monef sesuai sesuai dengan pelaksanaannya sudah dijalankan. Nanti untuk monef ini biasanya berupa apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan laporannya, kemudian bagaimana luaran akhirnya, apakah masih menunggu menunggu publish ataukah masih submit atau seperti apa. Nah, ini untuk yang tahun 2025 ini nanti setelah ini ya insya Allah akan kita lakukan monef ya. Jadi Bapak Ibu yang tahun 2025 kemarin masih submit dan belum publish ya. Kami harapkan di tahun ini sudah publish semua untuk artikelnya. Jadi nanti Bapak Ibu siap-siap nih nanti kalau misalnya gedor-gedor tim LPPM ya minta tolong ini luarannya yang tahun kemarin ya. Apakah sudah ada? Kalau sudah ada nanti minta tolong dibantu ya. Ini juga terkait dengan akreditasi kampus ya, kita juga melengkapi data-data pelaksanaan Tridharma yaitu hibah, salah satunya adalah hibah internal penelitian dan pengabdian. Ya, itu untuk alur pengusulan hibah internal pada tahun ini. Nah, ini timelinenya Bapak Ibu. Nanti hari ini sosialisasi hibah internal tanggal 6 Agustus 2026. Alhamdulillah dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang kita jadwalkan. Ya. Kemudian nanti pembukaan penerimaan proposal dimulai tanggal 8 sampai 19 Agustus 2026. Dan silakan Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada judul, nanti setelah kita selesai sosialisasi, dibuka di website LPPM, kalau sudah dicantumkan template-nya nanti tinggal download, langsung segera dibuat proposalnya. Kemudian untuk penilaian dan review, itu tanggal 20 sampai 25 Agustus penandatanganan kontrak hibah ini dijadwalkan insya Allah di tanggal 26 Agustus 2026 dan Bapak Ibu sudah bisa mulai melaksanakan program hibah penelitian dan PKM mulai dari akhir Agustus ya ini sampai tanggal 31 Januari 2027. Nah, ini Bapak Ibu yang terbaru ya di tahun ini, review dan verifikasi proposal penelitian dan pengabdian terlampir dalam template, nanti ada di template proposal. Ini adalah lembar checklist dan ini wajib dicantumkan di dalam proposal Bapak Ibu. Ini tidak, ini sederhana, bukan yang persentase, bukan ya. Jadi seperti ini proposal Bapak Ibu menggunakan template yang terbaru atau tidak, seperti itu. Apakah identitas pengumumnya lengkap, sudah ada nama mahasiswanya, kemudian ada anggotanya, seperti itu. Sudah ada lembar pengesahannya atau belum, topiknya sesuai dengan roadmap atau tidak, seperti itu ya. Apakah sudah ada luarannya, RAB-nya sesuai format, ada jadwal penelitiannya, daftar pustakanya sesuai dengan ketentuan panduan, kemudian semua lampiran lengkap. Nah, nanti di sini catatannya sesuai atau perlu perbaikan. Nah, nanti kami melihat di bagian ini. Kalau misalnya UPM-nya bilang belum lolos, nah nanti Bapak Ibu bisa apa namanya istilahnya bernegosiasi dengan UPM ya. Saya itu kenapa kok belum diloloskan ya? Oh mungkin ini banyak komponen dari proposalnya yang nggak lengkap ya. Isi proposalnya cuma bab 1 sampai bab 3 misalnya ya. Yang lain-lainnya hilang gitu ya. Itu mungkin faktor pada saat mengirimkan itu ada human error ya. Jadi yang halaman terakhir-terakhir itu tidak terkirim seperti itu atau terhapus ya. Nah, ini nanti bisa dinegosiasi dengan tim UPM-nya yang jelas kami berharap semuanya ini bisa dilaksanakan dengan tertib. Jadi kita juga tertib sesuai dengan pedoman, ya tertib sesuai dengan SPMI seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu untuk template nanti ada di website nih. Nanti kalau belum ada di website, monggo nanti bisa WA ke Pak Samsi. Pak Samsi kok belum di-upload ya? Nanti bisa di digedor-gedor Pak Samsinya gitu. Pak, ini tolong diuploadnya. Ini kemarin sudah saya buatkan format template yang baru. Nah, ini mungkin sekilas ini bisa dilihat atau tidak ya. Semoga ini bisa
Eh, bisa dilihat nih Bapak Ibu di sini template-nya. Bisa tampil nggih. Nah, ini cuma sekilas saja nih ini. Nah, ini sebetulnya sama seperti template yang tahun kemarin. Hanya saja nanti yang berubah adalah ini. Nah, setelah lembar pengesahan, nah ada lembar checklistnya ini. Nah, seperti itu. Nggih. Untuk UPM-nya siapa aja? Monggo nanti bisa dibicarakan nggih, tim UPM-nya yang mana. Pokoknya kalau misalnya eh, saya pengennya apa namanya misalnya UPM-nya Pak Hasan ya. Saya kok lebih gampang ya negosiasi dengan Pak Hasan monggo. Ya, Berarti terserah nggih. baik-baik sama Ah, UPM ya PSD. ya, pokoknya ya dibaik-baikin ya Bapak Ibu tim UPM ya. Tolong Pak diloloskan. Itu contohnya nggih seperti itu. Untuk yang pengabdian sama nggih. Kurang lebih sama untuk yang pengabdian. Oke, ini nanti untuk pendaftaran nanti akan kita sampaikan di website LPPM. Ini nanti bisa diklik ya di PPT-nya. Nanti akan saya kirimkan untuk materinya ini ke Bapak Ibu. Nah, ini nanti di sini semuanya nih. Nanti ada di bagian pelaksanaan hibah internal. Oke. Oke. Oke, baik Bapak Ibu itu saja terkait dengan materi sosialisasi hibah internal UMAHA tahun 2026 bersama menggali pengetahuan dan memberdayakan masyarakat. Ya, ini tema tahun ini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan lagi ke Pak MC. Gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dan sebanyak-banyaknya untuk Mbak Esti Rizkyana Pratiwi atas pemaparan yang telah disosialisasikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, monggo untuk berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada yang masih belum memahami atau masih bingung atau masih perlu lobby-lobby untuk UPM tadi. Siap-siap Pak Aksan, nanti banyak yang lobby-lobby. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung say hand atau langsung hidupkan mikrofon boleh. Atau kalau memang nggak ada, kita langsung tutup. Monggo. Di sini yang tim UPM ada Pak Aksan, ada ini Pak Agung mau tanya. Monggo Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, dengar suara saya, Ibu? Monggo Pak. Oh, Eh, ini, Bu Esti, pertanyaan saya tadi kurang begitu memahami itu tadi apa? Eh, apa ya? Kakak, apa tadi? Kakak asuh. Tadi itu satu itu, ya. Itu. Kedua, ini terkait ini ya. Pengabdian masyarakat nih. Pengabdian masyarakat tadi itu harus apa? Tadi di awal presentasi itu disampaikan bahwa harus konsultasi untuk judul dengan UPM atau begitu ya. Nah, saya kurang menangkap tadi itu. Nah, itu dua pertanyaan itu aja, Ibu. Matur nuwun. Monggo Oke, Mbak langsung saya Esti. jawab nih. Matur nuwun Pak Agung untuk pertanyaannya. Nanti yang pertama terkait dengan em, ya, Nggih, jadi Kakak Tangguh itu program baru Pak dari pemerintah. Nggih. Jadi sebetulnya selama ini kan kita perankingan perguruan tinggi kan biasanya melihat dari skor Sinta. Nggih. Nah, ternyata kemarin pada saat sosialisasi itu ada program baru dari pemerintah yang nantinya itu eh, ingin melihat ya seberapa besar kolaborasi perguruan tinggi terkait dengan penelitian maupun pengabdian. Ya, salah satunya itu kemarin adalah aktor utamanya adalah dosen dan mahasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya penelitian dan pengabdian, itu harus melibatkan mahasiswa. Nah, karena nanti di salah satu indikator
penilaian ya kalau nggak salah. Nanti mungkin Bu Ketua LPPM mungkin nanti bisa menambahkan. Salah satu tolak ukur penilaiannya itu adalah penelitian dan pengabdian itu harus melibatkan mahasiswa karena nanti judulnya kemudian sama luarannya itu harus melibatkan mahasiswa seperti itu. Dan nanti akan dikumpulkan satu universitas nih, kemudian nanti ada platformnya dari pemerintah, kemudian nanti itu dijadikan bahan pemeringkatan perguruan tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak perguruan tinggi yang penelitiannya banyak sekali, pengabdiannya segambreng gitu ya. Apa bahasa Indonesia segambreng? Serenceng. Tak Nah, tapi terhingga, kalau tidak tak melibatkan terhingga. tidak melibatkan mahasiswa, nah itu terlihat sia-sia seperti itu, tidak ada dampaknya ya. Tidak ada dampaknya seperti itu. Nah, makanya nanti di program Kakak Tangguh ini nanti pemerintah akan melihat ya bagaimana kontribusi perguruan tinggi terhadap penelitian dan pengabdian yang dosen-dosennya ini melibatkan mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih, Bapak Ibu, UPM ini hanya memverifikasi, nggih, mereview dan memverifikasi apakah proposalnya itu sudah sesuai dengan panduan begitu, sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya kalau di proposal itu ada ketua pengusul tapi nggak ada anggotanya, nah ini pasti langsung tidak diloloskan sama UPM-nya. Ya, tidak mungkin kan jenengan ini penelitian sendiri. Jadi harus ada timnya seperti. Jadi UPM bukan untuk apa namanya meminta. Jadi Bapak Ibu jangan meminta judul ke UPM, gitu. Jadi UPM-nya jangan diminta untuk membuat judul penelitian atau judul pengabdian. Ya. Jadi Bapak Ibu UPM hanya membantu untuk memverifikasi dan mengecek ya apakah proposalnya sudah sesuai dengan ketentuan begitu saja. Ini memudahkan kami juga ya untuk mengecek apakah Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan pedoman, sudah sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Kalau sudah nanti reviewernya kerjanya nggak berat gitu. Jadi sedikit informasi Bapak Ibu, tim reviewer itu biasanya rinci dengan isi dari proposal, ya, termasuk itu tanda titik koma, tipe dan lain sebagainya. Nah, setidaknya kalau ada verifikasi dari UPM itu meminimalisir ya proposal Bapak Ibu banyak kesalahan. Ye, seperti itu. Pengalaman saya pribadi, ini kita sharing juga pada saat menulis proposal hibah eksternal, itu jumlah huruf itu juga mempengaruhi penilaian. Huruf yang kelebihan, misalnya maksimal penulisan pendahuluan itu 1.000 kata gitu. Kelebihan sedikit saja itu sudah langsung nggak lolos seperti itu. Nah, harapan saya UPM ini bisa menjembatani Bapak Ibu seperti kawan yang mengikatkan bahwa proposalmu ini masih belum lengkap, proposalnya ini masih masih belum sesuai dengan pedoman begitu. Karena di ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau di internal atau di rumah sendiri aja kita tidak mentaati pedoman gitu. Bagaimana nanti kalau kita melaksanakan hibah eksternal nih, yang biasanya pedomannya itu lebih rinci dibandingkan dengan pedoman yang di hibah internal begitu mawon. Nggih. Iya. Apa sudah terjawab Pak Oh, oke, Agus? ada tambahan sedikit, Ibu. Nggih, monggo Terkait Pak. dengan kakak tangguh tadi itu, ini ya, Nggih. apakah harus dituliskan misalnya kalau biasanya saya itu luaran penelitian, jelas artikel Sinta Sinta 3 misalnya. Kemudian ada luaran tambahan Haki. Nah, kemudian juga apa itu ini judul penelitian merupakan menjadi tugas akhir mahasiswa. Apakah yang dimaksud Mas Tangguh itu seperti itu atau cukup menyertakan mahasiswa aja? Begitu, Ibu. Itu aja. Di luaran, Ibu ya. Nah, di luaran. Ampun, Bu. Halo? Pangapunten Pak
Agung bisa Nggih, nggih. diulangi? Oh, nggih, nggih. Nggih, Ya, pangapunten. Mak. Nggih, nggih, nggih. Ya, jadi terkait mahasiswa tangguh tadi ya. Nah, itu apakah cukup hanya muncul melibatkan mahasiswa saja atau atau kalau saya sih biasanya di luaran penelitian itu berupa satu biasanya jurnal, nah, jurnal terakreditasi nasional Sinta 3 misalnya. Kemudian dua ada haki gitu ya. Nah, kemudian ketiga menjadi judul tugas akhir mahasiswa. Apakah seperti itu, Ibu? Itu aja. Mohon izin menanggapi Pak Agung. Jadi program Kakak Tangguh ini Alhamdulillah loh. sebenarnya adalah tidak jauh berbeda. Kalau menurut saya ya, tidak jauh berbeda dengan sister. Jadi kan semua kegiatannya Pak Agung itu kan semuanya harus terrecord di sister ngaten nggih. Nah, sekarang untuk platformnya LPPM, semua kegiatan Bapak Ibu terkait penelitian dan pengabdian itu harus terrecord di Kakak Tangguh. Jadi nanti bukan hanya dosennya misalnya apa namanya nanti nanti akan ada sosialisasi secara resmi begitu Gi. Jadi Oh, nanti siap. setiap dosen itu harus punya akun Kakak Tangguh yang mana dari akun Kakak Tangguh ini nanti dosen bisa menginputkan sendiri. Bisa menginputkan sendiri kegiatannya selama 1 tahun terakhir itu apa saja. Kemudian mahasiswa yang dimasukkan atau mahasiswa yang dilibatkan itu siapa saja. Serta mitra yang diajak kolaborasi itu siapa. Jadi sebenarnya selain hanya melibatkan mahasiswa, itu juga saat ini dosen itu wajib berkolaborasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk kegiatan penelitian dan pengabdian itu wajib ada kolaborasi atau kerjasama. Nah, kerjasama ini harus dibuktikan atau dilampiri dengan dokumen kerjasama penelitian maupun pengabdian, baik itu dengan mitra, baik itu dengan eh, mitra industri, baik itu dengan pemerintah maupun dengan UMKM. Dengan siapapun itu harus dibuktikan dengan dokumen. Nah, itu nanti yang kemudian akan menjadi penilaian. Oh, ternyata si Bapak A ini sudah melaksanakan kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian, yang mana tujuan akhirnya itu adalah pemerintah itu ingin mengimplementasikan Sustainability Development Goals dengan perguruan tinggi. Jadi mungkin kalau dari ini kan ada IKU begitu nggih. Jadi ada IKU yang isinya adalah di dalamnya ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saat ini harus dan wajib melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berkolaborasi. Baik itu kolaborasi dengan perguruan tinggi mitra, pemerintah, industri, UMKM, atau yang memang sekiranya kalau bisa juga mungkin bermitra dengan luar negeri. Seperti itu, Pak Agung. Oh, siap, siap, siap. Nggih. Oh, nggih. Jadi ada Jadi, aplikasinya ya. Saya nggih. pikir tidak. Oh, gitu. Nggih, Oh, siap, nggih. matur nuwun, Jadi matur nuwun. Nggih, mungkin nggih, nggih. secara resminya memang belum sampai ke dosen ya, baru hanya dari LPPM saja. Nah, nanti akan ada apa namanya pendampingan lagi. Jadi tidak jauh berbeda dengan sister. Jadi kan selama ini kan panjenengan semuanya kan rekapnya di sister gitu nggih. Jadi Oh, siap. di sister Nggih. itu adalah kegiatan tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau di Kakak Tangguh ini yang harus direkod semuanya itu adalah di penelitian dan pengabdiannya saja. Seperti itu. Siap, siap, siap. Nggih, 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 Ngeten. nggih. Nggih, matur nuwun, matur Oke, nuwun. oke. Nggih, nggih. Anu Pak Agung, sekarang Dalam. fokusnya bagaimana menyusun proposal dulu. Untuk Kakak Oh, Tangguhnya siap. nanti PR-nya Oh, kita iya. untuk Nggih, nggih. menyurati, memberikan surat Oh, cinta iya. dan mendampingi Bapak Ibu Oh, semuanya iya. untuk Ah, menjadi tangguh begitu ya. Karena kita siap. diwajibkan untuk Betul. tangguh. Makanya Oh, programnya namanya Kakak Tangguh gitu. betul. Jadi Saya, bukan lagi saya adik. pikirin harus nempel di proposal itu. Makanya tadi Oh, saya boten, nyampaikan boten, itu. Nggih, boten, nggih. boten, Nggih, siap, boten. siap, siap, Ini siap. Nggih. untuk kedepannya, untuk kedepannya. Oke, Jadi siap. makanya tadi saya tegaskan bahwa eh, apa namanya semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu monggo dicatat dengan baik, begitu ya. Karena eman-eman kalau tidak terikot. Karena itu juga nanti akan mendukung klasterisasi perguruan tinggi. Kalau tahun kemarin mungkin kita bisa mengarang-arang ya, mengarang indah penelitiannya mahasiswa itu kita masukkan di Sinta. Jadi kita bisa
apa istilahnya simulasi atau mungkin ngakali, tapi kalau saat ini sudah tidak bisa lagi. Jadi memang harus benar-benar apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan penelitian dan pengabdian itu eh istilahnya sudah aware dengan dirinya sendiri. Saya atas 1 tahun ini saya sudah melakukan apa saja. Nah itu dicatat, dicatat, kemudian buktinya apa, direkap. Nah, nanti pada saat ini langsung tinggal dimasuk-masukkan saja. Syukur-syukur kami berharapnya adalah mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh tim operator semuanya sehingga nanti bisa mengumpul jadi satu. Tapi kalau kalau nanti seandainya bisa dilakukan oleh operator melalui LPPM, maka mohon kerjasamanya Bapak Ibu ketika kami ubrak-ubrak tadi yang katanya Mbak Esti gedor-gedor gitu ya, Siap. gedor-gedor dan ubrak-ubrak Hmm. untuk meminta data, juga mohon mohon ke kelonggaran waktunya untuk menyediakan waktu memberikan data kepada kami seperti itu. Kalau selama ini kan kita gedor-gedornya, ayo Bapak Ibu Sintanya minta tolong. Nah sekarang tambah lagi, tidak hanya oh Bapak Ibu Sintanya minta tolong di ini kan di apa namanya di upgrade, di update. Nah sekarang lagi Bapak Ibu ini ada program kakak tahu minta tolong saya direkapkan data yang sudah dilakukan selama ini selama 1 tahun ke belakang itu ngapain aja, sudah kemana saja, sudah bermitra dengan siapa saja. Nah itu wajib direkap begitu Bapak Ibu. Siap. Iya, iya. Oke. Sampun ya Pak Agung. Sampun, sampun, Oke, sangat jadi jelas. oke, jadi sekarang fokusnya bagaimana menyusun proposal dan bagaimana nanti cara mendekati dengan PDKT dengan UPM. Dan mohon izin ya Bapak Ibu Dekan nanti sebelum melakukan tanda tangan pengesahan ajuan proposal, mohon Bapak Ibu dosen tidak hanya meminta tanda tangan ke dekan atau ketua LPPM hanya dengan membawa 1 lembar pengesahan, tetapi mohon dengan sangat juga dilampiri dengan proposalnya, begitu ya Bapak Ibu. Pangapunten karena harus kami evaluasi. Jadi pengalaman sebelum-sebelumnya Bapak Ibu menghadap hanya dengan membawa 1 lembar pengesahan. Selama ini saya masih merem, tapi kalau untuk sekarang sudah tidak bisa karena memang sudah ada apa namanya aturan yang baru begitu. Jadi memang harus melalui beberapa tahapan, Nathan. Nah itu ada yang bilang ah itu kebiasaan Pak Zam Bu Yuha, Pak Zam. Pak Zam kenapa aku Ipin? Ampun Pak Ipin selamat datang di tanah air. Mudah-mudahan menular kepada kita. Beliau baru pulang umroh. Oke, monggo dilanjut Besti. Jadi, matur nuwun Ibu Yuha. Oke, Bapak Ibu ini ada pertanyaan dari Pak Gaku tadi sudah dijawab ya. Jadi di output untuk penelitian maupun pengabdian itu ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Luaran wajib itu artikel, ya, itu sudah mutlak ya. Nah, kemudian untuk yang HKI, paten, dan yang lain-lain itu adalah luaran tambahan. Ke Bapak Ibu kalau nanti misalnya masih mau di HKI-kan, boleh. Mau dipatenkan, boleh. Mau dijadikan buku, boleh. Itu ada luaran tambahan. Yang wajib adalah yang luaran wajib ya berupa artikel tadi. Jadi bisa dipilih. Kemudian mahasiswa yang ikut adalah mahasiswa yang masih aktif nih Bapak Ibu, yang biasanya sekarang semester 2, 4, 6 ya. Dan nanti semester depan itu sudah naik semester 3, semester 5 dan semester 7 ya. Harapannya sih bisa mungkin kalau melibatkan mahasiswa ya, mungkin bisa dibuatkan proyek ya, syukur-syukur nanti bisa membantu penelitiannya mahasiswa. Biasanya sih begitu. Jadi nanti dari ini nanti bisa ya bisa jadi ide atau inspirasi mahasiswanya untuk membuat proposal tugas akhir seperti itu. Jadi, iya, monggo Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau didiskusikan? Oh, Bapak Ibu, sama jelas semua atau masih ada yang perlu ditanyakan? Sampun nggih, Bapak Ibu, ada pertanyaan buatan? Atau Pak Zam mau bertanya?
Cukup ya Bapak Ibu. Tidak ada yang tanya. Sudah paham semua ini. Berarti siap siap perang ini. Perang proposal. Oke. Sudah nggak ada ya Bapak Ibu ya? Sudah siap semuanya sepertinya Mas Irul. Oke. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu kalau memang tidak ada pertanyaan maupun untuk panduan mangke insya Allah di-share di webnya Pak Agung karena pembukaannya tanggal 8. Sekarang tanggal 6 masih sosialisasi. Oke, sedikit menambahkan Pak Esti tadi yang di timeline kayaknya nggak ada tanggal pengumuman hasil kayaknya. Pengumuman yang pemenang. Kayaknya. Nah, nanti mungkin Ya, belum Pak. cuma ada nggih. Nanti kurang lebih nanti diumumkan kurang lebih tanggal berapa Mbak Esti kalau di timeline pengumumannya. Sebentar. Karena tadi kan 26 atau 28 ya. 28 itu mungkin di tanggal berapa Mbak Esti pengumumannya? Di tanggal 25 atau 26. Karena ya nanti Ya, pengumuman hasil ya siapa yang lolos hibah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang sudah on kamera, monggo tangan di sebelah dada sebelah kiri. Monggo Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, disampaikan terima kasih atas keikutsertaan dalam sosialisasi hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026. Sebelum kami tutup, saya mewakili seluruh panitia dari tim PPM mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf manakala ada kata-kata yang berkenan maupun kurang pas dalam penyampaian pemaparan materi maupun sambutan dari tim PPM. Dan saya sebagai pembawa acara juga mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan. Namun sebelum saya tutup, monggo bersama-sama berdoa menurut agama masing-masing yang beragama Islam, monggo baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asri. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak. Akhir kalam, wal muwafiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.